Kebetulan di IPB itu unik, jadi kita bisa ngambil mata kuliah minornya dari berbagai jurusan. Jadi kalau mungkin lulus 144 SKS kayak masih ada kurang kalau dari departemen kita. Jadi harus ngambil dari jurusan lain. Nah, saat itu yang available alhamdulillah dilalahnya adalah dapat ekonomi syariah 3 SKS tuh buat nutup. Nah, saya itu di lorong-lorong pakaian belanja langsung bilang alhamdulillah, dia kan teriak. Terus SPG-nya bilang, "Kenapa, Bu? Anak saya keterima beasiswa." Alhamdulillah. Jadi satu itu tuh pada teriak alhamdulillah gitu. Saya sampai pinjem ketika mau sarapan nggak ada nasi, pinjam sama tetangga di depan, dan tetangga saat itu ya udah kasih karena anak-anak sekolah dikasih. Itu sampai disuruh pinjem garam sama ibu gitu ya, ke rumah tetangga pinjem garam gitu. Assalamualaikum sahabat pendidikan, kembali lagi bersama saya Safira. Kali ini dalam episode keempat Edu Action Talk, dan kita sudah kehadiran tamu spesial yaitu Kang Asep Subarna. Kang Asep, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Safira. Alhamdulillah. Cuaca hari ini cerah banget ya Kang Asep Cerah, ya. panas. Lumayan ya panas ya. Tadi pagi udah lari juga, jadi kerasa panasnya. Kerasa, dan ini insya Allah siap untuk kita sharing kemudian kepada teman-teman dan sahabat pendidikan sekalian. Ya. Nah, sahabat pendidikan, kali ini kita kehadiran tamu spesial yang merupakan salah satu alumni program pendidikan Studi Ethos. Kenapa? Karena kita akan menyambut 2 dekade Ethos di bulan Agustus mendatang. Oke, Kang Asep. Karena tadi kita udah ngobrol banyak ya, sebelumnya kita sedikit nostalgia tadi terkait bagaimana menjadi PM Ethos, dan sekarang Safira juga ingin berbicara lebih lanjut. Semoga perbedaan angkatan ini, Kang Asep 2008, saya 2018, insya Allah menambah dan memperkaya hasanah ya Kang Asep ya. Iya, lumayan ya bedanya. Lumayan cukup ini untuk kita transfer knowledge juga. Nah, Kang Asep sekarang gimana kesibukan karir? Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Asep Subarna, alumni penerima manfaat atau PM, dulu disebutnya Ethos ya, beasiswa Ethos dari Dompet Duafa, angkatan 2008 dari kampus Institut Pertanian Bogor gitu. Nah, bicara aktivitas saat ini, sekarang sebagai karyawan swasta di salah satu startup dan juga bank, syariah bank di Jakarta kayak gitu. Dan kemudian selain itu domisili saat ini tinggal di Depok gitu. Di Depok ya. Kalau saya lihat nih Kang ya, di portofolio Kang Asep, sebagai lulusan ilmu gizi itu, berkesempatan juga berkarir selama 1 tahun sebagai food security analyst ya. Kemudian di tahun selanjutnya Kang Asep di salah satu bank begitu, dan pada akhirnya mulai menjejaki karir di bidang finance. Mengapa memilih finance dan apa aha momen saat itu memilih bidang tersebut, Kang? Siap. Ini boleh disebut ininya sekarang di bank mana? Boleh juga ya, nggak apa-apa ya. Oke, sip. Jadi awal mula benar tadi, jadi saya masuk 2008, kemudian lulus 2012, berarti insya Allah 4 tahun tepat lah ya gitu. Nah, cuma kemudian saat itu sambil menunggu apply pekerjaan sebagai fresh grade, saya akhirnya ikut satu proyek di konsultan lembaga Badan Ketahanan Pangan punya dosen pembimbing di daerah Bogor gitu ya. Jadi saya ikut sebagai konsultan ketahanan pangan di sana. Meanwhile lagi apply tadi. Nah, saat itu saya punya list company yang inline dengan jurusan gizi sebagai sarjana gizi gitu ya. Kemudian yang kedua, kalaupun enggak gitu kan, kita tetap punya planning B gitu ya. Itu saya coba ke bank gitu, pengen gitu sebagai yang katanya IPB itu Institut Perbankan Bogor gitu ya. Nah, pengen coba nih mengadu peruntungan bisa nggak nih bener, tapi saya punya menggarisbawahi bank yang harus saya masuki itu bank syariah gitu. Nah, kebetulan di IPB itu unik, jadi kita bisa ngambil mata kuliah minornya dari berbagai jurusan. Jadi kalau mungkin lulus 144 SKS kayak masih ada kurang kalau dari departemen kita, jadi harus ngambil dari jurusan lain. Nah, saat itu yang available alhamdulillah dilalahnya adalah dapat ekonomi syariah 3 SKS tuh buat nutup. Nah, Mbak Safira jurusannya apa dulu? Saya ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan ya, saya gizi, dan akhirnya kan agak nggak nyambung tuh ekonomi syariah, tapi ya udah kata anak-anak sih itu masih kosong, kelasnya banyak, akhirnya saya ambil gitu buat melengkapi SKS kelulusan. Pas udah berjalan seiring waktu ternyata asik nih, kayak pelajaran PAI isinya tentang dalil-dalil, hafalan Al-Quran gitu ya. Apalagi kayak di Ethos kan suka ada hafalan juga, jadi kayak ya udah ini udah terbiasa. Dan saat UTS
termasuk nilai kedua tertinggi di Masya kelas gitu Allah. ya. Jadi kayak 90 gitu. Nah, sementara anak-anak yang kok ini kayak pelajaran agama sih gitu. Mereka kan ngapalnya dari slide kayak yang pelajaran ekonomi apa segala macam. Saya ikutin aja itu dan kayak belajar Al-Qur'an hadis. Ternyata keluar ayat-ayat semua tuh, ayat-ayat turun riba, tahapan-tahapannya gitu. Dan dilalah sampai selesai satu UAS gitu ya dan dapat nilai A. Nah, jadi seneng nih kayaknya bisa nih modal Modal mudarobah, ya. musyarokah, murabahah kayak gitu Bismillah. pengetahuan standar gitu. Akhirnya masukin list untuk ke bank syariah kayak gitu sih awal mulanya. Dan alhamdulillah 2013 sambil open recruitment dari salah satu bank waktu itu di Muamalat karena Bank Syariah Mandiri dulu belum buka juga dan di Muamalat saat itu buka programnya nama Officer Development Program semacam manajemen trainee kalau di swasta gitu ya. Dan saat itu juga ini ngelamar juga di perusahaan yang inline di Sugar Group itu daerah Lampung tapi dilalah nggak dipanggil-panggil. Jadi ya udah namanya sebagai Fresh penerima graduate ya waktu itu. manfaat juga dari dompet duafa ini yang harus segera mungkin bisa menjadi yang apa namanya tuh kita bisa berdikari gitu ya, Betul. tidak menjadi beban lagi gitu ya. Harus segera mungkin mendapatkan pekerjaan dari akhirnya ya udah bismillah dapatlah itu dan ikutin akhirnya memilih untuk ikut muamalat dari 7 seleksi diikutin kurang lebih 3 bulanan alhamdulillah lolos sampai tahap akhir. Alhamdulillah. Gitu. Saya melihat ini sebagai akumulasi dari manfaat-manfaat yang diterima semasa kuliah ya Kang ya. Iya, benar. Artinya mendapatkan lingkungan Ethos ID. Ya. Pada saat ini namanya Ethos ID ya Kang ya. Saat itu Oke, namanya beasiswa Ethos. Ethos ya, Beasiswa karena Ethos. Ethos ID, oke. Diasramakan begitu ya Kang ya selama 2 tahun dibina secara Islami. Kemudian ada kesempatan juga yang dilalah itu di bidang ekonomi syariah selama 3 SKS menjadi kesukaan dan akhirnya merasa nyaman di bidang tersebut untuk berkembang ya Kang ya. Nah, betul. sekarang kan Kang Asep juga udah certified nih ya Kang ya, certified financial planner begitu Kang. Ya. Berarti juga sudah sangat capable untuk kemudian memberikan nasihat-nasihat nih Kang kepada kami ataupun para etoser yang saat ini masih berkuliah. Karena kan permasalahan utama adalah kita terbatas secara finansial nih Kang, gitu. Tapi bagaimana ketika dompet duafa memberikan bantuan ini, kita bisa mendayagunakan dan memberdayakan apa yang sudah diberikan resource-nya. Gimana Kang pesan untuk kami mengatur keuangan terutama untuk para mahasiswa ataupun fresh graduate gini? Jadi Mbak Syafira sebelum saya mengambil sertifikasi ini pun ini ada ceritanya lagi nih sebenarnya. Jadi tadi setelah 5 tahun di muamalat gitu ya karena memang ada ikatan dinas. Jadi kalau keluar sebelum 5 tahun itu bayar justru kita gitu. Totalnya sampai 100 juta. Bayangin kan punya uang 100 juta ngumpulin fresh grade kapan gitu. Akhirnya ya udah bertahan sampai dengan 5 tahun. Dan setelah 5 tahun di tahun 2019 itu kayak nih harus move nih gitu. Harus pindah karena kayaknya karirnya begini-gini aja gitu kan saat itu dan akhirnya butuh challenge baru kemudian pindahlah gitu apply di salah satu peer to peer lending ya sebuah startup di bidang investasi juga gitu ya. Saya lamar di sana namanya Alami Syariah, masih syariah juga gitu ya dan alhamdulillah itu keterima gitu. Nah, di tahun 2020 dan cuma di tahun 2020 itu kan memang pas pandemi saya pindah dan di situ banyak mulai pendekatan kepada nasabah, terus kemudian literasi keuangan itu dilakukan secara digital gitu dan ternyata disitulah muncul training-training yang kayaknya bisa nih ambil gitu. Apalagi yang tadi notabene alumni Gizi yang nggak punya basic cuma modal 3 SKS gitu ya, kayaknya harus ngambil gitu. Walaupun secara pengalaman udah di lapangan tuh udah tahu gitu ya, tapi somehow kan kayak butuh sertifikasi yang mendukungnya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk Certified Financial Planner ini CFP merupakan suatu sertifikasi yang diakui di internasional gitu ya dan cabang di Indonesia ada di Universitas Indonesia. Saya waktu itu ambilnya di UI dan alhamdulillah selama 6 bulan kurang lebih sampai ujian keempat. Terus setelah lulus baru menyandang gelar tersebut gitu ya dan setelah menyandang gelar tersebut insya Allah mendukung untuk perjalanan karir juga baik di tempat yang sekarang ataupun memberikan literasi keuangan kepada masyarakat umum gitu. Nah, salah satunya dulu juga tentang kepada anak-anak Ethos cuma di alumni yang di Bogor gitu. Dan saya sudah pernah memberikan materi
tentang gimana sih cara ngatur keuangan. Kalau tadi Mbak Syafira bertanya, apa sih tipsnya, sebenarnya itu, kita ada materi lagi gitu ya, nanti pasti nggak cukup kalau kita Iya, bahas nggak di cukup sini. ya, Kang, ya. Cuman secara garis besar yang namanya mahasiswa, kita tahu bahwa mahasiswa ini memang secara finansial memang timingnya itu memang dia waktunya untuk belajar gitu. Itulah sebenarnya investasi terbesar kita itu adalah investasi leher ke atas itu, apalagi saat jadi mahasiswa itu utamanya gitu. Jadi jangan sampai tugas utamanya itu malah ini pengalaman dulu saya juga agak kurang berhasil. Jadi eh, kita tahu kalau saya waktu itu semester 6 gitu ya, udah mau tingkat 4. Kalau lihat di syarat untuk administrasi lolos pekerjaan kan syarat minimal 3 gitu ya. Betul. Dan jadi saya cukup ya udahlah 3 gitu. Akhirnya nggak ngejar banyak gitu. Padahal kayak sekarang tuh mungkin kayak mau lanjut kuliah lagi, ada yang 3,5, 3,25 gitu. Kenapa nggak lebihin dulu, akhirnya jadi agak terlena sedikit, asal standar lulus, ikut organisasinya banyak gitu ya. Jadi yang utamanya malah yang nggak dikejar banget gitu. Nah ini pelajaran banget yang harus kita, mumpung adik-adik mungkin yang nanti lihat gitu ya, masih mahasiswa, manfaatkan itu gitu. Karena memang sekarang timingnya untuk investasi dari leher ke atas. Jadi kita untuk memperbanyak knowledge kita, literatur kita gitu. Nah nanti ada saatnya. Kalau mau side hustle kayak ngajar les itu boleh banget gitu. Cuman yang tadi jangan sampai porsinya itu kita habis ke sana gitu. Apalagi alhamdulillah di Ethos ini kan juga ada pembinaan uang saku gitu ya, ada dapat uang saku juga. Jadi harapannya itu. Nah, paling pesannya adalah tadi manage kebetulan penelitian skripsi saya di Ethos juga nih, Bogor, UI sama di Bandung. Siap. Bandung tuh Unpad sama ITB waktu itu kan. Nah, dari ternyata di Ethos ini uniknya adalah, kalau nggak salah nih, masih ingat-ingat dikit ya, ini hasil penelitiannya itu lebih dari 70-80% itu memang untuk pengeluaran pangan gitu. Iya. Jadi memang hanya dikit banget yang bisa dilakukan untuk alokasi non pangan gitu, apalagi buat investasi, dan emang itu wajar gitu karena memang saat ini tadi kasusnya masih sebagai mahasiswa. Jadi kalaupun yang paling besar pengeluaran pendapatan paling besar itu di UI gitu, karena mereka bisa dapat ngeles itu ya, ngelesin mahasiswa atau anak-anak sekolah itu bisa 3 kali lipatnya dari yang uang saku Ethos. Jadi mereka tuh bahasa kita tajir melintir buat seorang mahasiswa saat itu ya. Jadi wah gitu, keren tuh. Nah, dan akhirnya karena pendapatannya besar, maka persentase pengeluaran terhadap pangannya kan juga jadi kecil ya, gitu. Karena makan ya paling segitu-gitu aja gitu kan. Akhirnya dia banyak porsinya. Kalau lihat anak-anak Ethos Jakarta tuh UI, dia ada yang punya motor, udah punya motor. Lebih fancy ya, iya, kan, ya? Wah itu kayak yang kita pada wah enak banget ya gitu. Nah, tapi itulah kita harus bisa melihat kita tuh ada di mana posisinya. Jadi yang penting tadi tugasnya mahasiswa tadi, jadi utamakan itu dulu. Nanti akan ada timingnya untuk kita bisa nextnya untuk porsinya di budgetingnya itu dievaluasi, dikelola lagi menjadi lebih baik lagi. Itu sih paling. Jadi harus mengerti posisi kita ada di mana untuk menjadi bahan gambaran dan juga evaluasi ke depannya, Kang ya. Benar. Jangan sampai, karena kan sekarang itu ya Kang, lebih banyak adanya pinjol gitu ya Kang ya. Ini maaf saya sedikit menarik topik ini, tapi trigger-trigger yang sudah banyak muncul ini mungkin menjadi hal biasa di mata teman-teman, anak muda terutama, untuk memenuhi keinginan-keinginan yang sifatnya tersier padahal belum waktunya, begitu Kang. Benar. Dan itu bukan hanya kalau mahasiswa, kemarin ada kasus juga kan yang di Bogor terjerat pinjol, itu sih lebih sebenarnya mungkin kayak kena ada oknum lah ya gitu. Cuma kalaupun yang sudah bekerja dan aktif memiliki pendapatan pun itu juga penting nih perencanaan keuangan ini, karena jangan sampai kebutuhan konsumtif itu ya sifatnya itu ya handphone, gadget, kemudian elektronik ataupun kendaraan itu tuh kalaupun kita berhutang atau memiliki cicilan maksimal tuh ya 30% aja gitu budgetnya. Ya. Kalau lebih dari itu akan mengganggu cash flow gitu ya. Betul. Nah, jadi harapannya ilmu-ilmu tadi gitu ya bisa kita terapkan juga gitu. Jangan sampai apalagi pinjol itu sebenarnya dia menawarkan kemudahan ya gitu. Cuma
yang pasti harus dilihat pinjol yang kita lihat itu adalah apakah legal atau ilegal, betul. terawasi atau OJK atau enggak kayak gitu. Karena beda treatmentnya ketika terjerat pinjol, Yang terawasi OJK dan tidak. betul, cara penagihannya segala macam. Nah, kalaupun yang legal diawasi oleh OJK itu artinya kan kita pun akan di-assess sesuai dengan pendapatan kita. Kayak misalnya pendapatannya 5 juta, tapi dikasih limit sampai cicilannya 5 juta, kan nggak make sense gitu Iya, ya. Pasti betul. dia akan mempertimbangkan hal-hal tersebut gitu. Jadi harus juga pandai-pandai ya Kang iya ya, benar, apalagi mengatur. kita kan mahasiswa gitu ya, kaum Bener. terdidik lah ya, insya Allah harusnya bisa lebih melek sama literasi tentang keuangan juga pada khususnya gitu. Oke Kang, ini sebetulnya menarik sekali. Mungkin kita akan membuat episode tersendiri ya Kang ya untuk membicarakan Insya Allah tentang kalau finance ya Kang ya. Kita sedikit kilas balik mundur sebagai etoser. Ya. Karena Kang Asep yang sekarang pastinya adalah kontribusi ketika Kang Asep di tahun 2008 saat menjadi etoser Ya. gitu. Bagaimana Kang Asep saat itu menemukan beasiswa etos Kang? Oke, kalau menemukan pertama kali tahu infonya itu pasti dari kakak kelas ya. Saya waktu itu di kakak kelas, sekolah waktu itu di Bogor, ada kakak kelas yang dia masuk ke IPB juga gitu ya. Dan akhirnya beasiswanya apa, etos gitu. Katanya saat itu belum ada bidik misi atau beasiswa-beasiswa yang banyak lah ya, yang Sekarang udah ya banyak, sekarang Kang. banyak gitu ya. Insya Allah lebih bisa gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut juga kakak kelas tersebut ke IPB gitu ya, di IPB, dan jurusannya pun sama, gizi juga. Karena saya tipe yang nggak mau ribet gitu. Jadi ya udah, selama orang-orang kan pada pengen jurusannya yang ini yang nggak ada zaman sekolah gitu kan. Misal kayak ilmu tanah gitu. Itu kan lucu ya. Maksudnya sesuatu yang tentang tanah tuh apa? Terus kemudian perairan, perikanan gitu kan. Akhirnya karena kakak kelas ikut gizi, ya udah saya coba gizi. Ya udah, mau nggak kan cintai apa yang cintai pekerjaan kita. Kalau enggak ya udah, itu kan tentang passion gitu ya. Iya. Jadi saya berusaha untuk mencintai jurusan yang saya ambil karena kita udah komitmen untuk mengambil itu. Nah, kenal etos dari sana, dari berbagai proses, ada home visit segala macam gitu kan ya, sekali. sampai wawancara dan lain-lain ke IPB. Waktu itu panitianya kakak-kakak kelas etosnya, dan sampai tahap terakhir karena kuotanya kalau nggak salah saya ingat ada 19 orang, itu ngelihat itu kalau di IPB masuk lebih dulu. Jadi kalau misalnya mahasiswa mulai September misalnya gitu ya, saya Agustus sudah masuk. Karena yang PMDK itu kayak ada kelas matrikulasi. Oke. Gitu. Jadi matrikulasi dulu 1 bulan, saya sudah masuk. Nah, pengumuman etos itu di bulan September misalnya, kurang lebih ya, saya lupa tepatnya, dan akhirnya pas Agustus masuk itu kan udah sebulan ya, jadi kita masuk aja dulu gitu. Masuk aja dulu. Beasiswanya belum ketahuan nih, karena udah yakin, udah sampai tahap terakhir etos, insya Allah yakin gitu. Tapi pas lihat di internet, di warnet ya, zaman dulu kan di warnet, pas ngecek etos 1, 2, 3 sampai 19 itu nggak ada nama saya. Wah. Terus langsung kayak dunia runtuh. Aduh, gimana nih gitu. Sementara saya kalau di IPB itu karena yang PMDK tadi udah masuk duluan harus udah bayar kan, berapa persen. Nah, saat itu udah dilunasi semua dengan menggadaikan sertifikat rumah. Gitu. Langsung pikirannya panjang, wah ini gimana kalau misalnya nggak ada beasiswa, siapa yang bayar cicilan ini? Uang waktu itu saya masuk sekitar 5 juta sampai 7 juta. Uang dari mana uang sebesar ini, padahal kalau dilihat dari nilai aset yang dijaminkan sangat dikit ya, 5 juta sampai 7 juta, tapi yang digadaikan sertifikat rumah gitu. Itu kan sangat beresiko sebenarnya ya. Beresiko sekali kan. Dan akhirnya kepikiran panjang, nanti gimana ya, itu abis buka internet itu beneran langsung air mata nangis gitu. Itu otomatis gitu. Nggak pakai di setting, tuh langsung keluar air mata. Dan oh gitu ya, ini sebenarnya hal yang selalu saya ingat, tapi karena udah lama jadi justru sekarang jadi cerita manis tuh. Tapi kalau diingetin dulu kayak gitu. Akhirnya tuh pas udah ketahuan nggak keterima, udah langsung plan B lagi plan B, gimana caranya saya punya beasiswa cadangan gitu. Langsung saya ke rektorat, ada daftar beasiswa, udah. Nah, terus 19 orang itu saya udah sampai dalam hati itu,
Oke, gue nggak dapet etos, tapi lihat aja gue juga bisa sukses kayak anak-anak etos Siap. gitu. Nah, itu anak-anak SMA yang belum memiliki kemampuan gitu ya, kuliah juga alhamdulillah, mimpinya kan bisa kuliah aja nggak bebanin orang tua itu udah alhamdulillah Iya, kan betul. gitu. Dan akhirnya pas udah, ngelamar beasiswa yang B dari kampus tuh ya gitu, memang nggak sebesar etos tapi minimal ada pemasukan buat Iya. biaya hidup. Nah, akhirnya saya coba lamar, pas pulang dari situ saya lewat masjid, saya sholat di masjid di Al-Hurriyah di IPB itu, ada teman saya yang satu sekolah keterima di IPB juga dan dia lagi, kayak praktek agama. Terus dia, tiba-tiba saya lewat situ dan dia ngelambai-lambai tangan gitu, "Asep Asep," gitu, "kenapa? HP lu kenapa?" gitu. "Mati lagi, tadi baterainya lowbat." "Iya, gua telepon nggak bisa." "Kenapa emang?" gitu. "Ada informasi nih dari kakak kelas yang tadi saya di, sekolah Waktu yang di udah sekolah dihubungin gitu kan ya? hubungin dia tuh ke teman saya, 'Si Asep mana?' gitu. 'Nggak tahu nih, nggak aktif.' 'Iya, dia katanya, keterima etos karena, ada yang keluar ngundurin diri dari 19 orang itu.' Posisi saya itu di nomor 20 20. ternyata, cadangan banget gitu dan, 'Hah, seriusan?' Nah itu saya, namanya Rahmat ya, saya panggilnya Onta. Dia sama saya pas di depan masjid itu akhirnya kayak peluk-pelukan, lompat-lompatan. Nah itu kayak, eee, alhamdulillah gitu. Nah dia juga seneng gitu karena dia tahu saya juga ke sini pakai beasiswa gitu. Kalau enggak, kayaknya too good to be true buat bisa kuliah gitu. Ya udah, itu sweet moment yang nah, lucunya lagi, orang tua kan tadi tahu ya kalau saya nggak keterima etos. Mhm. Itu kayak bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu kan pada belanja kayak ke Iya, Ramayana atau ke betul. supermarket gitulah ya Biasanya kan jadi belanja. Saya telepon, culture. panggilnya emak kan gitu ya. "Mak, kenapa?" gitu, pakai apa, kakak yang ngangkat teteh gitu ya. "Iya nih alhamdulillah, keterima etos," kayak gitu. Ini saya merinding lagi. Keterima etos gitu. Nah, terus tiba-tiba langsung, apa namanya, ada emak saya, ada teteh saya, itu di lorong-lorong pakaian belanja langsung bilang, eee, "Alhamdulillah," dia kan teriak nih, terus, Iya. SPG-nya bilang, "Kenapa Bu?" "Anak saya keterima beasiswa." "Alhamdulillah." Alhamdulillah Jadi ikut. satu satu itu tuh pada teriak alhamdulillah gitu. Nah, itu yang saya syukuri, ternyata saya masih rezeki dapat etos gitu dan, dari situ saya bilang, saya nggak akan, apa namanya, menyia-nyiakan, kesempatan ini dan ya udah, jadi setelah itu keterima etos, itulah awal mula mengenal sampai dengan keterima, dan menjadi etoser Etoser ya? bilangnya, itu kurang lebih. Cerita Itu sampai keterimanya, kalau di etosnya banyak lagi banyak lagi nanti, ya, Kang, ya? betul, heeh. Wah, saya terbayang sekali ya, Kang, ya, ketika itu sudah istilahnya udah di titik nadir, ya Mhm. Allah, Iya, ini sekarang sempet nggak keterima dulu tuh, itu sempet nggak keterima jadi ya udah, cuman lagi-lagi gitu, kita harus punya plan B gitu ya, betul. plan B segera mungkin gitu. Ya, itu yang perlu di-highlight oleh sahabat pendidikan ya, atau siapapun ketika kita ingin menjalankan sesuatu, jangan sampai hanya satu planning ya, Kang, Iya ya. benar. Harus ada beberapa planning yang kemudian kita harus siap dengan segala konsekuensinya, Mhm. gitu. Dan ini terbukti gitu, ketika Kang Asep saat itu lulus sebagai siswa SMA, itu sebuah menurut Safira, wah keren ya, Kang, ya. Sudah kemudian harus cepet nih mengambil keputusan selanjutnya ketika kita tidak diterima di suatu tempat Betul ya, Kang, ya. Dan betul. alhamdulillah masih menjadi rezeki. Iya. Kang, boleh nggak Kang dipilih dari banyak cerita menjadi etoser yang Mmm. paling berkesan? Apa ya, kalau dari jadi uniknya etos itu kan hebatnya ya, yang saya maksud tuh hebatnya itu adalah panitianya itu bener-bener turun ke lapang gitu ya. Jadi memang tahu yang dapat itu memang yang berhak. Iya. Dan itu kalau dulu cerita saya itu nih mungkin, nggak tahu kalau etoser sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh saya sih ngerasanya qualified banget, emang bener yang berhak dapat gitu. Cerita saya mungkin saya nganggap bahwa saya adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling sedih gitu ya. Saya sampai pinjam, Siap. ketika mau sarapan nggak ada nasi, minjem sama tetangga di depan dan tetangga saat itu, ya udah kasih karena anak-anak sekolah dikasih. Itu sampai disuruh pinjam garam sama ibu gitu ya, ke rumah tetangga pinjam garam gitu. Padahal saat itu garam sekarang aja setelah kita hitung inflasi paling sebungkus 5.000. Iya. Artinya tahun 20 tahun yang lalu berapa sih harganya itu sampai minta ke tetangga. Berarti kan saking nggak adanya gitu ya, gitu kan. Dan dari situ saya bilang, ternyata pas seasrama itu cerita etos Rema itu sama gitu ya. Jadi saya nggak sendirian gitu, bener-bener sama. Ada yang ceritanya itu teman saya yang dari Cirebon, dia itu kalau makan, karena biar makan telurnya bareng-bareng keluarganya itu
telurnya satu tapi dia digaraminya banyak. Garam banyak ya Kang ya. Katanya kenapa dibagi-bagi biar diicip-icip gitu. Masya Allah, kata oh gitu ya. Kalau saya kalau telur enggak gitu, tapi ternyata saya minta garam. Jadi punya cerita banyak gitu. Jadi memang insya Allah semuanya qualified buat dapat gitu. Alhamdulillahnya dari etos panitianya gitu ya. Dan itu cerita tadi sih, dan cerita pengalaman tentang apa namanya itu banyak banget ya. Tapi kalau saya ini yang paling apa nih, menyenangkan atau menyedihkan nih? Boleh Kang, dua-duanya mau boleh. Harusnya Kang ya seimbang, ada yang senang, ada yang sedih juga Kang. Kalau dari yang apa ya, dari yang menyedihkan dulu kali ya. Dari yang menyedihkan sebenarnya nggak menyedihkan sih. Kalau sekarang lihatnya kayak jadi manis ya. Kalau dulu kok gini ya. Itu sebenarnya tadi sih waktu lagi jadi mahasiswa itu ketika dikasih sebelum dapat etos pun gitu ya. Itu baru dikasih uang kayak 100.000, sementara di matrikulasi itu kita harus beli buku lab gitu ya. Buku lab kimia saya dapatnya waktu itu kayak udah habis 40.000, sisa 60.000 tuh saya makan di kantin yang saya belum tahu lokasi yang murahnya di mana, jadi saya beli kantin di tempat yang ternyata itu mahal gitu ya. Dan akhirnya berkurang lagi, terus tinggal singkat cerita tinggal 40.000, sementara baru orang tua akan datang seminggu lagi karena deket kan Depok Bogor, baru datang seminggu lagi, nggak sampai sebulan. Tinggal 40.000 tapi harus makan 7 kali 3 kali makan 21 kali waktu, iya kan? Gimana caranya gitu ya? Udah mau nggak mau puasa gitu. Pokoknya puasa itu hal yang udah biasa gitu. Jadi kalau saya ngelihat orang-orang yang apa namanya mereka puasa Daud, puasa Senin Kemis, kalau sekarang itu bagi pekerja itu menjadi lifestyle karena mereka pengen jaga berat badan, sehat dan lain. Kalau dulu enggak, emang dituntut keadaan gitu. Dituntut keadaan mau nggak mau harus puasa gitu. Betul kan? Gitu. Nah, tapi dari situ itu nilai yang selalu dipakai ketika kita dalam keadaan titik terendah. Maksudnya di pekerjaan itu tahu kan tantangannya kayak atasan, terus teman sejawat, apalagi dari customer, itu pasti. Tapi ketika kita ingat itu, gue dulu pernah ngelewatin lebih dari ini gitu. Secapek-capeknya di sini masih dibayar gitu. Dulu tuh enggak gitu. Jadi nggak dibayar. Bahkan kita tuh bener-bener gimana cara survive buat bukan buat fotokopi, bukan buat gadget internet, tapi buat nahan lapar gitu. Itu sih yang paling ini. Itu nilai yang apa yang harus bisa. Yang sampai saat ini alhamdulillah nih, saya dulu Mbak karena kayak mungkin apa namanya tuh euforia kerja gitu ya, kemudian akhirnya bisa berdikari, apa-apa bisa beli sendiri, itu sampai loss gitu. Sebagai anak gizi yang harusnya bisa ngejaga BMI-nya gitu, berat badan ideal, itu loss sampai masuk kategori overweight sama obese. Nah, kalau ngeliat sekarang mungkin udah kurus karena saya udah suka lari-larian gitu ya. Jadi kalau bicara 2-3 tahun lalu itu saya sampai gemuk banget, ini leher sampai ini, itu akumulasi dari setelah lulus kayak 3-4 tahunan. Dan dari situ mulai ada rasa sakit segala. Nah, balut yang tadi saya sampaikan buat pekerja itu ternyata sekarang kayak puasa Daud, bahasa kerennya sekarang apa, intermittent fasting. Iya betul. Padahal kalau saya lihat 20 jam tanpa makan ya mending puasa Daud aja. Dari jam 4 subuh aja masih minum kurma juga masih dapat, sampai itu nggak sampai 20 jam bahkan. Itu bisa intermittent. Kemudian ada olahraga online segala macam. Nah, itu ternyata jadi lebih mindful sekarang. Ternyata makanya anak etos tuh dulu berat badannya ideal apa sekali, mungkin antara ideal atau mungkin karena kurang asupan juga gitu ya. Itu sih yang saya ingat kalau bicara tentang masa-masa di etos atau di kuliah dulu. Kemudian kalau yang senangnya sih yang pasti tadi ya, belajar diajarkan tentang integritas gitu ya, integritas gimana kita kemudian sama komitmen dan konsisten, itu yang paling penting. Kadang ada yang bilang bahwa yang paling kuat itu sebenarnya adalah orang yang bisa konsisten gitu kan, amalan yang disukain sedikit tapi konsisten. Itu buat punya kebiasaan baru kan, ada yang bilang kita perlu berapa ya, ada yang bilang 21 hari kemudian menjadi kebiasaan di 3 bulan, menjadi seorang ahli di 10.000 jam gitu ya, artinya 2 tahunan lah kurang lebih. Dan ternyata itu apa, karena konsisten. Nah, saya praktekin dalam hal lari kemarin gitu ya, lari beneran dari yang dulu 1 putaran GBK itu nggak kuat, ini lagi mencapai body goals ya ceritanya ya, 1 putaran GBK langsung ngap gitu ngos-ngosan, sekarang
kayak 30 putaran, 30 kilometer, terakhir 42 kilo ya, Wow. muter-muter Depok sampai ke UI, itu alhamdulillah kuat. Jadi ini dalam rangka persiapan, insya Allah nanti Agustus, makanya kayaknya kalau nggak bentrok insya Allah hadir ke Ethos, tapi kalau bentrok Siap, soalnya Kang. mau ada di Bali maraton gitu. Wah, Dari Agustus 42 kilo. Jadi lagi kesana insya Allah target berikutnya. Nah, apa tadi kayak gitu ya. suka duka ya Kang ya. Iya gitu. Kemudian tadi tentang konsisten. Itu sih yang saya ambil senangnya. Jadi banyak hal dalam hal pelajaran atau mata kuliah, gimana orang yang konsisten bisa pada akhirnya goals gitu. Saya ngeliat temen yang waktu dulu nilai kimia ya, saya ambil nilai kimianya saya A gitu, dia C, tapi dengan dia konsisten di bidang dia kebetulan Bisa. jurusannya kimia, sekarang dia jadi dosen gitu. Ya. Jadi kayak nggak ada yang nggak mungkin, tapi dia istiqomah di situ. Jadi dosen sekarang udah doktor Masya gitu. Allah. Jadi kayak bisa ya. Padahal saya tahu kemampuan dia dulu membaca rantai karbon berapa, gugus yang apa gitu ya, itu kok dia nggak bisa kok lama ya nangkepnya gitu, sementara saya bisa gitu. Nah tapi kadang ya akhirnya dia memilih jalan di situ, terus ketemu dengan itu menjadi 10.000 jam tadi ya, mungkin jadi seorang ahli di sana, ya udah ketemunya itu lagi pada akhirnya sekarang jadi dokter gitu. Jadi nggak konsisten itu sih yang paling penting dalam hal apapun nanti kita pada akhirnya. Bagaimana tidak, karena ketika di Ethos di tempat dalam asrama setiap hari kita punya jadwal ya Kang. Iya, rutinitas dari sebelum subuh sampai mau tidur, bener. Apalagi kalau di Bogor tuh dulu sama Mas Ferdes kalau masih di sini ya. Oh, sama Mas Ferdes, dulu siap. kalau ada yang telat subuhnya, hitungan telat adalah ketinggalan rokaat pertama. Jadi kalau masbuk itu telat. Siapa yang tadi sholat subuhnya telat itu di push up kayak gitu. Jadi apa sih hukumannya ya, dihukum. Ada konsekuensi yang diberikan ya Kang. Hukumannya itu push up, tapi kan buat kesehatan. Iya juga, betul. Gitu. Masih make sense lah untuk punishment yang diberikan ya Kang ya, masih logik kayak gitu. Ini yang kemudian memang sangat unik Kang. Di Ethos itu tidak hanya kemudian langsung hanya memberikan bantuan secara finansial, tapi juga menyediakan ekosistem dan juga lingkungan supaya mahasiswa yang menerima bantuan ini bisa bertumbuh dengan bagus gitu ya Kang ya. Dan satu lagi Kang, saat itu di beasiswa Ethos namanya itu sudah ada kampung produktif atau desa produktif ya Kang namanya. Ya, udah ada. Itu yang kemudian juga mengajarkan para etoser ini bisa dekat dengan masyarakat dan langsung bisa mengaplikasikan keilmuan yang mereka dapatkan. Kalau boleh sedikit Kang diulik gitu, apa yang kemudian terkenang gitu Kang dari desa produktif atau kampung produktifnya zamannya Kang Asep? Zaman saya itu saya ikut kampung produktif itu setahun setelah saya, kalau nggak salah saya ingat. Jadi angkatannya 2009 ke selanjutnya gitu, itu baru ada. Nah, sebagai kakak-kakak kelas kita ikutin nih inisiasi adik-adik kelas. Dulu kita ke Galuga kalau nggak salah ingat. Di Galuga itu desa pembuangan sampah terbesar di daerah Bogor, bahkan menjadi pusat juga di sana kalau nggak salah. Itu kan ada sekolahnya. Nah, itu kita bentuk pengabdian masyarakatnya ke sana sih gitu. Nah, yang saya waktu itu menjadi mentor di bagian pendidikan, jadi ke sekolah gitu tentang edukasi PHBS, pedoman hidup bersih dan sehat ya. Iya. Ini anak gizi nih, tapi suka udah lupa sekarang, ingatnya keuangan ya Kang ya sekarang ya. Iya, PHBS ke anak-anak sekolah, mengenalkan sampai mulai dari cuci tangan gitu ya. Kayak gitu, dan itu yang saya ingat. Jadi menanamkan nilai-nilai tentang kebersihan sejak usia dini, apalagi notabene mereka itu lingkungan yang dekat banget dengan tadi ya, wilayah yang kurang steril dan dekat dengan pembuangan sampah. Gitu sih. Ternyata memang di Ethos ini banyak sekali hal-hal yang kemudian ditawarkan, dan pada akhirnya tanpa ikut kegiatan di luar Ethos, Ethoser sudah punya portofolio ya Kang ya, sebetulnya sangat cukup bagus gitu, menunjang dia gitu. Nah, setelah apa yang diberikan oleh Dompet Duafa kepada kita ya Kang, sebagai alumni juga nih kebetulan, karena saya juga alumni, menurut pandangan Kang Asep, apa sih yang bisa dikontribusikan oleh kita nih Kang sebagai alumni? Ya, yang pasti sebenarnya PR dari alumni ini sebenarnya adalah tadi ya, kalau udah saya sama mungkin tadi kalau Mbak Syafira kenal sama Evi, pas tahu Evi ini adalah Ethos, udah langsung klik aja gitu. Karena kayak tahu gitu. Jadi kayak nah ini rasa inilah yang perlu ketika disebut kata kunci Ethoser gitu ya. Itu tuh semua kampus seluruh Indonesia yang sekarang mungkin lagi ada yang di luar negeri, dimanapun itu pasti akan teringat. Jadi langsung connecting. Nah,
pentingnya dari kontribusi sebenarnya adalah connecting people-nya tadi. Jadi kayak brand ini nih, brand sesuatu connecting people. Cuman dari sini pentingnya karena dari jaringan tadi gitu ya, banyak informasi, kemudian juga eh, eh, kalau bicara tentang from mustahik menjadi muzaki itu kan kayak wajib, bahkan saya yakin teman-teman yang sekarang alumni etoser pun yang mereka sudah aktif bekerja, mereka akan menunaikan zakatnya segala macam, walaupun masnya PR-nya adalah gimana caranya terkoordinir ke sini kembali gitu ya. Maksudnya gini, sekarang kan banyak banget nih Pilihan-pilihan ya ya, Kang, betul, ya. pilihan-pilihan, kadang yang akses karena mereka tidak tersentuh jadi yang paling dekat, kemudian juga mungkin akhirnya kemana ke ya ada perbedaan pendapat lah ya, ada yang bilang bisa langsung ke Diberikan, seseorang jika memang tahu dan yakin gitu langsung ke situ diberikan, itu juga bagus kan. Tapi kalau memang nggak yakin juga bisa dikelola oleh ini kan Amil, dalam hal ini lembaga profesional. Itu sih, itu PR-nya. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat koneksi teman-teman dan alumni yang sudah bekerja pun, yang pengusaha pun, yang berwirausaha itu unik-unik gitu. Ada yang termasuk tadi di bidang apa tuh pengelolaan sampah gitu, hidup apa namanya sustainability iya living gitu ya, ya. kayak zero waste. Kemudian siapa nih Mas Aang juga kan Iya, betul. ya itu gimana hidupnya itu dari rumahnya itu Bisa menghidupi. iya from A to Z-nya, di lantai atasnya itu ada Iya, tanaman, sayuran, itu semua ngambil dari kebun. Itu kan nggak apa ya, hal yang nggak mungkin tapi ternyata ada, bisa gitu. Itu tinggal gimana KonMari-nya dan lain-lain. Itu banyak, kita perlu banyak belajar tentang kolaborasi dan koneksi dari para alumni gitu sih. betul Kang, sepakat Itu yang sekali. Dengan 2.500 ya Kang ya, sekitar 2.500 ya, iya. alumni gitu yang saat ini sudah ada dan lulus menjadi sebagai alumni Ethos, ini seharusnya bisa kita manfaatkan untuk kemudian betul tadi kata Kang Asep, kita berkolaborasi, kita terkoneksi, kita saling sharing dan belajar ya Kang ya. Karena bagaimanapun juga PR kita ini jangan-jangan gitu, rekan-rekan sejawat kita mungkin yang sekarang masih menjadi fresh graduate juga membutuhkan jejaring-jejaring di atasnya yang sudah banyak mengenyam asam garam kehidupan gitu. Seperti Kang Asep ya, sampai alhamdulillah gitu sekarang sudah mencapai titik yang insya Allah bahagia di posisi ini ya Kang ya. Iya, jadi itu tadi. Jadi dengan kita pernah di titik dulu, jadi apapun yang kita terima sekarang jadi syukuri gitu, disyukuri. Alhamdulillah sekarang nggak perlu pinjam garam lagi sama tetangga kayak gitu. Itu aja udah bersyukur. Dan ini bukan maksud menyebut atau ria atau sum'ah gitu ya, tapi maksudnya karena inget gitu ya, gimana sih orang lagi dalam keadaan rendah, titik terendah tapi dibantu, itu kan inget ya. Iya, betul. Dan sekarang saya coba kasih mungkin cuma beras sekarung gitu ya ke orang tersebut, terus dia sampai netesin air mata gantian gitu. Jadi netesin air matanya terharu karena udah nggak usah diinget-inget lagi gitu, karena dan dia seneng bahwa sekarang saya sudah bisa ini bermanfaat buat ya minimal buat diri sendiri, buat keluarga gitu ya. Dan apalagi ternyata bisa berbagi juga ke tetangga yang ya dulunya juga memang baik ke kita, menolong. Itu sih, itu luar biasa sampai sekarang. Jadi Sense-nya hubungannya sampai sekarang ya Kang betul, ya. gitu. Memang Dompet Duafa pada akhirnya setiap program-program yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya berhenti di penerima manfaatnya saja, tapi bagaimana mengelola si penerima manfaat ini supaya bisa menebarkan manfaat meskipun range-nya adalah jangka panjang ya Kang. Memang itu yang lebih bagus gitu ya. Artinya dia programnya memang sustain, berdampak dan juga berkelanjutan gitu. Nah, Kang, ini boleh nih ya, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir dari saya atau dua terakhir ya, jika saya menemukan sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada sahabat pendidikan gitu. Apa sih Kang yang ingin Kang Asep sampaikan kepada Kang Asep 5 tahun mendatang? Kepada? Diri sendiri. Oke. Mungkin langsung disebut milestone berikutnya kali ya. Milestone berikutnya sih sebenarnya kalau di 5 tahun lagi insya Allah harusnya sudah haji. Amin. Insya Allah. Nah itu haji yang dari Indonesia.
Tapi kita insya Allah saya juga punya planning sama istri gitu ya. Nanti istri lanjut doktor, saya work from sana. Jadi di salah satu negara di Eropa gitu, dan di sana nanti haji juga gitu. Jadi memang karena itu bicara dari mimpi-mimpi atas masa lalu gitu. Iya. Kita pernah kan dibikin 100 mimpi, 100 ingat kan? mimpi. Pasti itu masih ingat. Dan di sana tulis mulai dari keinginan konsumtif sampai dengan mengumrohkan, menghajikan orang tua, punya motor, punya mobil, punya usaha. Dan dari checklist itu saya suka evaluasi sampai sekarang nih, juga per 6 bulan dievaluasi. Sekarang udah masuk semester 2 ya, Juli berarti 2023 checklist, dan alhamdulillah tahun lalu orang tua diumrohkan, haji juga sudah didaftarkan. Jadi kayak ternyata satu persatu dikasih waktunya gitu. Dan yang penting kita mimpi, terus genggam erat mimpi itu, terus udah libatkan Allah dalam setiap langkahnya biar dipermudah segala macam kalau memang baik buat kita. Itu planning berikutnya insya Allah. Jadi itu yang pengen saya targetin, tujuannya apa, dan mungkin sebagai seorang certified financial planner adalah gimana nanti rencananya, goalsnya adalah ini, nanti mungkin ada sesi khusus ya, intinya adalah bisa hidup dari hasil bisa hidup nyaman dari hasil investasi atau uang yang kita aset yang kita miliki. Siap. Tanpa harus bekerja aktif yang istilahnya 9 to 5. Betul, benar-benar jam 8 sampai jam 5 segala macam gitu, bahkan sampai itu boleh. Jadi tapi kalau bekerja kitanya sudah bahasa yang sekarang ngetren financial freedom, itu tuh kerja cuma ya udah emang buat explore, buat berbagi, buat bukan lagi ngoyo buat bayar cicilan, bayarin. Nah, itu goals terbesar. Insya Allah kalau sudah mencapai angka di sana, kenapa saya menyampaikan, nanti saya akan coba mungkin kalau di sana ada gambarannya, adalah ketika kita memiliki aset tertentu, itu kita bisa hidup dari bagi hasil investasi kita. Kemudian bahkan nih zakatnya mungkin nggak sebesar Sandi ya, yang Pak Sandi bilang zakatnya aja setahun 35 miliar kan kemarin sempat, itu zakat malnya loh gitu. Nah, ini yang mungkin target saya adalah setiap tahun zakat mal plus sedekah yang saya keluarkan bisa untuk memberangkatkan umroh keluarga gitu, satu persatu anggota keluarga gitu sih. Itu plannya. Jadi kenapa sih ngoyo banget pengen financial freedom, pengen ini pengen itu gitu, bukan semata-mata ngejar dunia gitu ya, tapi memang ada hal lain tadi yang dibilang sama tagline-nya dompet duafa ini, tidak berhenti di penerimaan manfaat tapi juga memberikan manfaat untuk orang lainnya gitu. Insya Allah. Ini sangat menarik kalau sampai bisa nih deal dijadikan satu sesi baru. Tapi saya nangkep nih Kang, gimana caranya supaya kita bisa bermimpi dan tahu cara bermimpi ya Kang ya. Seperti tadi Kang Asep bilang gitu. Kita tuliskan mimpi kita, kita pegang erat dan kita libatkan Allah untuk kemudian bisa insya Allah diberikan waktu ya Kang ya. Waktu sesuai waktunya. Betul. Ya benar, mungkin saya ingin sampaikan juga ke teman-teman bahwa tadi ya dari cerita sebelumnya waktu di kuliah, kemudian waktu sebelum masuk etos, itu kita boleh merencanakan gitu ya. Tapi pastikan juga adalah kita memiliki plan B-nya gitu ya. Jadi ketika kita jatuh atau gagal, kita masih punya plan berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau kita dulu pernah dengar kalimat usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu kan ya. Kalau sekarang saya seiring berjalannya usia gitu, ternyata tugas kita memang usaha. Kalau hasil bukan tugas kita, bukan wewenang kita, bukan. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah itu akan melihat usaha kita. Begitu hasil keterima nggak keterima, itu kita nggak salah, nggak berdosa. Udah, karena Allah nggak mentakdirkan atau belum mentakdirkan atau diganti dengan yang lain. Jadi ini aja pasrah. Justru dengan kayak gitu kita belajar untuk ikhlas dan tawakalnya tuh bener-bener pol gitu. Kita sebagai misalnya Mbak saat ini belum nikah, kalau belum menikah berarti kan kita punya kewajiban ke orang tua. Kalau ke orang tua berarti kita wajibnya adalah berbakti terus. Nah kemudian kalau nanti udah menikah lain lagi tuh, ikhtiarnya adalah ikhtiar untuk berbakti ke suami. Nanti ada lagi ditanya kapan punya anak, itu juga sama ikhtiar. Kebetulan saya juga dikasih ujian di situ gitu ya, sampai dengan 7 tahun bolak-balik ke dokter mana, ke alternatif apa, mulai dari tradisional, herbal, dokter gitu. Alhamdulillah sekarang sudah positif, mohon doanya gitu ya, diberi amanah
jadi kayak saya berpikir, oh gini ya tadi yang dibilang dikasih di waktu yang tepat, kemudian menurut Allah gitu. Kemudian tugas kita tadi selama 7 tahun itu adalah ikhtiar gitu. Hasil udah hak prerogatif Allah. Jadi insya Allah selama kita ikhtiar dan melibatkan Allah, selama tadi waktu yang telah kita lalui itu semua bernilai ibadah gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia bagi Nggak ada yang seorang sia-sia muslim ya Kang gitu ya, ya. betul sekali. Gitu. Ini meaningful banget ya Kang ya. Untuk kemudian saya bisa merefleksikan, ya betul sekali. Banyak kemudian jadi reminder untuk saya Benar. sendiri juga Kang, dan tentunya untuk sahabat pendidikan. Nah Kang, kita kan sudah berbicara panjang ya tentang perjalanan Kang Asep saat kuliah, kemudian bagaimana menemukan beasiswa etos, adanya karir switching, dan kemudian mengambil kesempatan berikhtiar melibatkan Allah. Banyak di luar sana yang kemudian PM Dompet Duafa ini memang bersungguh-sungguh begitu Kang, setelah mendapatkan resources dan dia ingin mengembangkan dirinya supaya bisa menebar kebermanfaatan gitu. Mungkin Kang Asep ingin menyampaikan ya kepada masyarakat luas begitu, betapa Dompet Duafa ini secara bersungguh-sungguh untuk mengelola program-programnya dan insya Allah amanah dalam mengelola dana-dana yang kemudian diinfakkan, disedekahkan melalui Dompet Duafa. Ada pesan yang ingin disampaikan Kang? Untuk Masyarakat masyarakat gitu. ya. Baik. Kalau untuk masyarakat secara umum sebagai penerima manfaat saya gitu ya, secara pribadi ini justru ingin memberikan testimoni yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa memang Dompet Duafa ini salah satu lembaga atau institusi yang menurut saya banyak lah penghargaan yang didapatkan gitu. Bahkan kemarin ada isu salah satu lembaga yang dibilang apa tuh, yang isu yang mobil kendaraan direkturnya gitu kan ya. Nah, justru saya menaruh trust jadi kembali ke Dompet Duafa ini salah satu lembaga yang insya Allah untuk hal kayak gini tuh nggak ada gitu ya. Jadi jangan pernah ragu untuk ketika ada amanah atau punya dana tertentu, atau istilahnya ada proyek tertentu gitu ya, yang ingin melibatkan suatu lembaga, bisa libatkan Dompet Duafa juga gitu. Kayak misalnya pengen ada di kantor dulu, kantor saya juga ada teman-teman yang dia pengen wakaf sumur gitu ya, gimana dapat pahala jariah. Kan kita juga butuh tempat di mana gitu, cari-cari kan nggak sempet, pas telepon terus ternyata diinisiasi, alhamdulillah dapat gitu di daerah Kalimantan kalau nggak salah gitu. Dan oh ternyata iya ya. Jadi buat orang-orang yang punya keterbatasan waktu gitu ya, itu kita sangat ngebantu sih semacam Dompet Duafa ini. Jadi bisa lebih secara profesional pasti, dan tentunya disalurkan ke tempat yang tepat tadi gitu. Insya Allah jadi amal jariah kitanya tuh nyampe gitu. Ya, insya Allah. Oke, Kang Asep, Siap. terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktu dan kesempatannya, kita bisa sharing banyak hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Kang ya. Amin. Ada banyak topik yang sangat menarik untuk diobrolkan. Oke, sahabat pendidikan, kita sampai sudah di akhir Edu Action Talk episode keempat kali ini. Dan tentu saja untuk diingat lagi, kita dalam rangka menyambut 2 dekade etos di tanggal 14 Agustus mendatang di 2023. Tidak terasa, salah satu program pendidikan LPI Dompet Duafa sudah akan menginjak usianya yang ke-20 tahun. Mari kita bersama-sama untuk membantu ya, meramaikan, karena ini juga akan menjaga keberlangsungan adanya program pendidikan untuk orang dan umat yang membutuhkan gitu. Oke, dengan saya Safira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.